Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan cara menghindari sifat foya-foya, menghindari sifat ria dan sum'ah, menghindari sifat takabur, menghindari sifat hasad. Sebelumnya, perkenalkan saya Abdurrahman Arif dari kelas 10 FPL 2. Saya akan mempresentasikan cara menghindari sifat foya. Tetapkan tujuan keuangan. Buat rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk keuangan Anda, seperti menabung untuk kebutuhan mendesak, investasi, atau pembelian besar. Membuat anggaran. Tentukan jumlah uang yang akan dihabiskan untuk kebutuhan harian, tagihan, dan hiburan. Batasi diri Anda untuk tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Hindari kotak konsumtif. Jauhkan dari lingkungan yang mendorong konsumsi berlebihan, seperti sering mengunjungi mal atau situs belanjaan tanpa tujuan yang jelas. Mempertimbangkan setiap pembelian. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau hanya keinginan sementara. Beri waktu untuk berpikir sebelum mengambil keputusan membeli. Cara menghindari ria. Untuk menghindari sifat ria, langkah pertama yang perlu diambil adalah memperkuatkan niat. Sebelum melakukan amal atau perbuatan baik, penting untuk memastikan bahwa niat kita semata-mata karena Allah, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Berdoalah agar niat tersebut tetap murni dan ikhlas. Selanjutnya, jaga amal secara pribadi dengan berusaha melakukan kebaikan secara diam-diam. Praktik ini akan membantu menjaga ketulusan hati dan mengurangi godaan untuk memamerkan amal kita kepada orang lain. Ingatlah juga akan konsekuensi dari ria yang merupakan dosa besar dalam Islam dan dapat membatalkan pahala amal ibadah. Cara menghindari sum'ah. Langkah yang pertama yang dapat diambil yaitu memperbaiki niat. Pastikan setiap amal hanya untuk ridha Allah, bukan untuk pengakuan manusia. Jagalah pembicaraan tentang amal. Hindarilah membicarakan amal kecuali ada alasan jelas dan niatkan untuk kebaikan. Latih kerahasiaan dalam amal. Lakukan amal secara sembunyi-sembunyi untuk mengurangi keinginan yang membicarakannya. Ingatlah bahaya sukma. Sadar bahwa amal untuk pujian manusia bukan merusak pahala. Latih kesabaran. Ingat bahwa pujian manusia tidak sebanding dengan pahala Allah. Lupakan amal kebaikan sendiri. Fokus pada amal yang akan datang, bukan yang sudah dilakukan. Bergaul dengan orang yang rendah hati. Teman yang ikhlas dapat membantu menjaga keredaan hati. Cara menghindari hasad. Syukuri nikmat Allah. Perbanyakkan rasa syukur atas nikmat yang dimiliki dan fokus apa yang ada, bukan pada milik orang lain. Doakan kebaikan untuk Allah, untuk orang lain. Mendoakan kebaikan bagi orang yang Anda iri dapat mengurangi perasaan hasad. Latih qanaah. Tanamkan rasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Yakin bahwa rezeki sudah diaturkan. Jauhi perbandingan yang tidak sehat. Hindarikan membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap orang memiliki perjalanan hidup yang masih berbeda-beda. Renungkan bahaya hasad. Ingat bahwa hasad dapat merusak amal dan mendatangkan keburukan. Fokus pada peningkatan diri. Alihkan perhatian dari orang lain ke perbaikan diri dan pencapaian pribadi. Nah, kesimpulan yang saya akan mendapatkan dari materi yang saya sampaikan yaitu mengenai cara menghindari sifat foya-foya, ria, sum'ah, dan takabur dan hasad adalah bahwa menjaga kebersihan hati dan niat yang ikhlas merupakan kunci untuk menjauhi sifat-sifat negatif tersebut. Setiap sifat buruk ini dapat merusak hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia, serta menghalangi kita untuk meraih kebahagiaan sejati dan pahala di akhirat. Inti dari cara menghindari sifat buruk yaitu memperbaiki niat. Fokuslah setiap perbuatan baik untuk mencari ridha Allah, bukan pujian atau pengakuan dari manusia. Mengembangkan kesadaran diri. Sadarilah kelemahan dan keterbatasan diri kepada manusia, dan selalu ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Allah. Melatih keredaan hati dan qanaah. Sifat rendah hati dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki membantu menjaga hati dan kesombongan dan iri hati. Sekian dari penjelasan yang saya tangkap dari video materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.